Halo guys, welcome back. Ketemu lagi dan sekarang gue mau ngebahas soal relationship manusia sama makanan. Oke, kenapa gue ngebahas soal ini? Karena di sekitar gue dan sepengalaman gue juga banyak para pelaku diet yang terlalu ketat, terlalu strict, terlalu di tracking kalori dan nutrisinya, di tengah jalan gagal diet. Dia kalap, makan lagi sembarangan, dietnya jadi yoyo, turunnya cepat karena strict banget, sehat banget. Di tengah jalan kalap, diet, jenuh, nggak sanggup lanjut lagi sampai lama, naik lagi, yoyo. Turun cepat, naik cepat, ya seperti itu. Nah, di sini gue bukan mau ngajak makan jorok, bukan mau ngajak kulineran yang sembarangan, enggak, tapi mau ngasih sebuah sudut pandang atau insight yang lebih luas lagi soal makanan, biar kalau kalian lagi ngejalanin diet apapun bisa bertahan lama. Nah, ya seperti itu. Semua makanan atau minuman pasti mengandung yang namanya nutrisi dan kalori, pasti terlepas dari kalorinya rendah, kalorinya tinggi, nutrisinya baik atau enggak baik atau kurang sehat, itu pasti mengandung kalori dan nutrisi. Kalau memang mau badan bagus harus diperhatiin, yes, harus di tracking kalori dan nutrisinya. Tapi ada unsur lain lagi yang lebih penting lagi dari sekedar nutrisi dan kalori. Menurut gue ya, seperti unsur budaya, kultur, tradisi, ada unsur cinta, kasih sayang, ada unsur ekonomi. Yes, seperti itu. Yang pertama dulu ya, unsur budaya atau unsur tradisi dari sebuah makanan. Misal contohnya ketika hari raya Idul Fitri, Lebaran. Di semua negara pasti ketika Lebaran ada makanan khasnya. Kalau di sini udah jelas opor sama ketupat, duet maut, enak banget. Dan itu kalau dipandang dari sisi sehatnya, sisi kalori dan nutrisinya, pasti nggak masuk karena kalorinya tinggi, ada santannya yang kental banget, karbo dari ketupat lumayan tinggi. Nah itu pasti nggak masuk kalau dipandang dari diet sehat. Tapi kalau dipandang dari sisi tradisi dan budaya, itu masuk banget. Misal gini ya, ketika Lebaran, apakah gue mau ngambil timbangan, opornya ditimbang dulu, ketupatnya ditimbang dulu, terus nanya ke yang masaknya, ini garamnya berapa sendok, gulanya berapa sendok, santannya berapa botol. Ya kalau seperti itu pasti merusak suasana Lebaran yang harusnya kita maaf-maafan malah runyem, enggak kan? Terus contoh yang kedua, di budaya Sunda, karena gue orang Sunda, ada yang namanya ngaliwat, makan nasi liwet bareng-bareng, biasanya sama teman atau reunian lah ya, reunian sama temen yang udah lama nggak ketemu beberapa tahun, ngumpul di rumah gue pasti masak nasi liwet yang paling Sunda banget lah ya. Masak nasi liwet, kemudian dituang ke daun pisang panjang, makan rame-rame bareng-bareng, terus lauknya ada ikan asin, ada sambal, ada gorengan, ada ayam, ada kerupuk dan sebagainya. Kalau dilihat dari sisi diet sehat pasti nggak masuk, karbonya banyak, ada gorengan, ada sambal, nutrisinya kurang lah ya, makronutrisinya dikit, malahan lebih banyak lemak jahat lah misalkan ya. Kalau misalkan lagi ngaliwat gitu, makan nasi liwet gitu, bawa timbangan lagi, nanya ke yang masaknya ini pakai apa aja ya. Momen reuni, momen tradisi budayanya pasti hilang. Padahal kalau lagi ada momen tertentu, unsur tradisi dan budaya itu lebih penting daripada nutrisi dan kalori. Oke, yang kedua itu ada unsur cinta, kasih sayang, perhatian. Yang paling dekat mungkin misal pasangan kita masakin bekal makan siang buat kita nanti di kantor, biar enggak jajan, biar hemat. Pasti dia masaknya dengan penuh cinta, kasih sayang, dengan tulus. Syukur kalau misalkan pasangan kita ngerti soal nutrisi, soal gizi, pasti bisa nyesuaiin kebutuhan nutrisinya berapa, kalorinya berapa. Tapi kalau yang nggak paham, yang biar makanannya enak aja, biar kenyang aja, apakah kita mau membedah atau mendebat makanan itu, ngambil timbangan lagi, terus nggak kita makan karena kalorinya berlebihan, karena nutrisinya nggak masuk, ya yang ada malah jadi berantem kan. Dan nomor 3 itu ada makanan yang mengandung unsur ekonominya. Misal teman atau sahabat kita dia buka kafe atau restoran, buka warteg, terus ngundang kita minta bantuan buat promo, buat jajan di tempat dia. Ya kita makan aja, nggak perlulah
ngebedah lagi di sana nutrisinya gimana, kalorinya gimana. Yang ada ya dia mau usaha malah ngedrop, malah nggak semangat. Dan jangan minta harga teman, kalau bisa ya borong aja promo di sosmed masing-masing. Itu unsur ekonominya dan unsur persahabatannya itu lebih penting daripada kalori dan nutrisi. Nah, jadi 3 poin aja. Sebenarnya sih masih ada beberapa poin lagi, masih banyak. Cuman ini 3 poin ini yang menurut gue lebih penting daripada hanya sekedar nutrisi dan kalori. Jadi ya sesekali silakan kalian bahasanya mau cheat meal kayak mau makan jorok silakan aja. Kalian makan jorok sekali nggak akan langsung gendut. Kalian juga makan sehat sekali nggak akan jadi langsung langsing. Badan manusia itu canggih jadi nggak perlu khawatir. Silakan aja makan makanan manusia normal. Mau sehat silakan, kalau kuat silakan. Nah, jadi intinya seperti itu biar kalian punya sudut pandang luas lagi soal makanan, biar dietnya juga bisa long last atau bertahan lama. Segitu aja. I'll see you on another video.